Biden membanjiri ekonomi dalam negeri Amerika dengan stimulus keuangan 1,9 triliun dolar, atau kalau orang awam membacanya printing money, maka Tiongkok juga pakai strategi yang sama, namun beda target market. Kita setuju tidak setuju, tahu sekali Tiongkok adalah negara agresor ekonomi. Cirinya, kalau ada perusahaan BUMN Tiongkok di suatu negara, itu artinya negara tersebut sedang diagresi ekonominya, bukan agresi militer, cara penjajah atau cara Amerika yang kuno itu. Namun, sekali lagi, adalah agresi ekonomi. Setelah agresi ekonomi atau serangan ekonomi, maka negara tersebut dikolonialisasi. Sumber daya alam negara tersebut pasti dikeruk habis. Yang kedua adalah kalau ada digital marketplace milik Tiongkok di suatu negara, baik tadinya milik lokal, lalu diambil oleh Tiongkok, itu pastinya pasarnya negara tersebut sedang diagresi, sedang diserang. Pasar sebuah negara diserang, awalnya pasarnya dulu dikuasai, lalu jaringan distribusinya dikuasai, kemudian jaringan produk Tiongkok masuk. Kemudian ketika sistem pembayaran non-tunai asing masuk atau pembayaran non-tunai milik lokal kemudian dicaplok Tiongkok langsung atau tidak langsung, ini artinya sistem keuangan negara tersebut sedang diagresi. Semua ini terbungkus rapih dengan propaganda manisnya nanti ekonomi suatu negara tersebut jika bergabung dengan Tiongkok nantinya akan indah. Itu janjinya mereka, itu persepsi yang diberikan oleh mereka. Tapi nanti negara tadi suatu hari mereka jadi tua. Nanti negara yang diagresi tadi jadi kurus. Negara yang dikoloni jadi jelek, tak terawat karena nggak ada biaya maintenance, nggak ada biaya krim malam, nggak ada biaya sunblock, nggak ada biaya PRP, nggak dikrimbat rambutnya, nggak dipilates bodinya, nggak dikasih makan sehat tubuhnya. Begitu tua, jelek, penyakitan, pindahlah Tiongkok tadi cari bini baru. Sama, nggak bakal dirawat juga mereka. Ya dipakai terus aja sampai kering. Sedulur, perlukah kita urai apa sih yang negara tersebut atau negara selir-selir Tiongkok itu dikerjainnya? Juga ada pertanyaan, kok banyak sih negara mau jadi selirnya dan harus melayani kaisar Tiongkok tersebut? Strategi ekonominya ya sama seperti informasi di awal, dengan printing money. Itulah mengapa kita katakan berkali-kali, siapa negara yang pakai MMT? Ya hanya Tiongkok dan Amerika. Negara lain pakai teori ekonominya Adam Smith, pakai John Maynard Keynes, pakai ilmu-ilmu itu dah. Lalu bagaimana cara agar setelah SDA sebuah negara sudah di tangan, agresi berikutnya adalah pasar digital atau marketplace, dan setelah itu apa lagi? Yang dilakukan adalah mencekik ekonomi kelas bawah dengan mendapatkan dolar dari negara yang diagresi agar kering mata uang internasionalnya, agar kering mata uang multi currency negara yang diagresi tersebut. Tiongkok memberikan insentif di dalam negerinya. Insentif setiap dapat dolar dibayar renminbi 3 kali lipat. Misalnya baju batik dicetak di Tiongkok, dijual di marketplace. Batik Indonesia, buatan Indonesia, harga pasarannya adalah Rp150.000 untuk atasan. HPP garment di Solo katakan Rp80.000. HPP ini harga pokok di mana-mana di seluruh dunia ya 11-12 lah. Pasti orang semua bahannya sama, hitung-hitungannya pasti sama. Di marketplace tadi dijual Rp50.000 loh atasan tadi. Itu pabrik di seluruh dunia juga bingung. Mereka bisa jual Rp50.000 di bawah HPP. Apa untung? Jadi panik lah para reseller. Borong barang Cina tadi, borong barang Tiongkok tadi, jual di offline, jual di online, di tempat lain harganya Rp80.000. Pabrik di Pekalongan, pabrik di Solo, pabrik di Bandung, kemudian ya mati bertumbangan. Produksinya nggak ada yang nelen, nggak ada yang beli. Itulah strategi membunuh produksi, membunuh ekonomi UKM di sebuah negara. Lalu si pengusaha Tiongkok yang dapat $4 per baju tadi, untung dagangnya bagaimana? Oh ya rugi kalau secara dagang. Modal dia kan tetap aja Rp80.000. Tetapi ketika $4 tadi uangnya masuk ke Tiongkok oleh pemerintah Tiongkok, dolar tadi bukan diberikan dolar, tapi diberikan renminbi yang nilainya 3 kali lipat dari nilai yuan terhadap dolar, alias mereka dapat sekitar $12 atau Rp150.000. Jadi modal tetap Rp80.000, jual dapat Rp150.000 karena dolarnya dikali 3 kan terhadap renminbi. Ya untung juga pedagangnya. Di sini dolar masuk Tiongkok dan renminbi dicetak aja, kasih ke rakyatnya sendiri. Toh untuk sektor produksi, Tiongkok print money renminbi 3 kali lipat transaksi dolar masuk ke Tiongkok. Itu kuncinya. Disinilah pedagang untung. Underlying printing renminbinya ada 2. 1, dolar yang nilainya sepertiga, sisanya manufaktur Tiongkok, sektor produktif, nggak bakal inflasi. Itulah teori MMT. Dengan satu strategi printing money, Tiongkok dapat dolar, Tiongkok dapat meningkatkan produksi, Tiongkok mematikan UKM negara koloninya, dan bisnis Tiongkok terus menyedot wilayah-wilayah lainnya lagi. Simpel kan bernegaranya mereka? Kok beginian aja nggak bisa ditiru sih? Tempe bening
bener, nyampe nggak sih ilmu beginian ke pejabat ekonomi dan keuangan negara? Oke lah, sing sabar ya kaum new mind, kita nonton aja old mind mainin negara. Walau nggak enak nontonnya, agak wagu, kikuk. Kita semua mengetahui bagaimana seorang anak tumbuh dari akil balik kemudian menjadi dewasa. Begitu juga di dalam bernegara. Dewasa bukan masalah usia. Misalnya Amerika, negara yang usianya lebih dari 200 tahun saat ini, baru bisa menerima kepemimpinan dari kalangan minoritas pertama pada saat Kennedy menjadi presiden Amerika karena Kennedy beragama Katolik. Katolik adalah agama minoritas di Amerika. Kemudian di periode lalu untuk pertama kali presiden kulit berwarna Obama, lalu juga bisa menerima presiden koslet macam Trump yang dipilih dibandingkan presiden wanita. Hingga saat ini belum ada presiden wanita di Amerika. Indonesia jauh lebih maju, sudah ada presiden wanita. Bahkan banyak lagi yang tidak mungkin terjadi di negara lain terjadi di Indonesia. Indonesia lebih siap di banyak hal. Karena itu selayaknya Indonesia itu harus menjadi negara pemimpin dunia. Bandingkan dengan negara idola, Tiongkok. Selama komunis akan selalu mayoritas suku Han yang pasti jadi pemimpin. Catatan, negara Tiongkok tersebut baru terbentuk, People Republic tersebut belum ada 100 tahun. Kemudian sebuah prediksi gila dari si Sontoloyo ini yang berani mengatakan Tiongkok akan menjadi negara demokrasi terbesar di dunia, di mana di tahun 2030 ke atas Tiongkok akan mengadopsi demokrasi karena kalau tidak akan ditekan ekonominya oleh dunia. Akan ada pemilihan demokratis di tingkat wali kota dan gubernur di sebuah wilayah. Walaupun ketat pesanan dari Politbiro di atasnya, tapi demokrasi pasti diadopsi oleh Tiongkok. Itulah pesan Trump kepada Tiongkok saat ini. Berkali-kali saya katakan perang Tiongkok Amerika itu bukan perang dagang biasa. Di belakangnya adalah perang ideologi antara komunis dan demokrasi. Di antara perang otoritarian dan liberalisme. Kalau kapitalisme bagaimana? Cina mengadopsi kapitalisme namun bukan kapitalisme murni. Kapitalisme globalis yang dianutnya. Dan ini sesungguhnya membuat disparitas perbedaan mencolok antara swasta dan negara, kaya dan miskin. Tersistem untuk hanya sebagian saja yang kaya, yang bisa negara kontrol saja yang harus kaya. Kita akan rincikan bahayanya mengapa jangan sampai Indonesia mengadopsi prinsip tersebut. Di sini kalau sahabat pemakan buku dalam tanda petik, tukang baca dan punya grup diskusi yang dalam akan mulai memahami bahwa beda kapitalisme modern yang terjadi di banyak negara dengan kapitalisme murni di bawah das kapital Karl Marx. Pemurnian ajaran kapitalisme yang sebenarnya. Nah, buku Karl Marx kan pegangan ideologi komunis. Itu kapitalisme murni. Pertanyaan sekarang, berapa kali kalian baca das kapital buku tadi? Belum pernah kok komen sih. Ilmu kok katanya sih. Kalau kelola negara mau memimpin rakyat, ilmu nggak boleh katanya. Ribuan buku hadir dalam 10 tahun terakhir harus Anda baca. Bahkan kehadiran buku baru tersebut aja, walaupun Anda baca nih ya, belum tentu bisa menganalisa mengapa ByteDance yang punya TikTok bisa meledak di dunia dan Zoom bisa menjadi pilihan dari ratusan aplikasi sejenis. Zoom tetap nomor 1. Kita akan menjelaskan secara retail ya, bagaimana TikTok diciptakan. Artificial intelligence yang memacu adrenalin anak di bawah 25 tahun dipelajari 3 tahun secara mendalam sebelum membuat aplikasi selama 2 tahun sebelum diluncurkan 2 tahun yang lalu. Jadi sudah 7 tahun perjalanan panjang TikTok tersebut dengan mengubah atau bahasa sainsnya mengengineering minat seseorang. TikTok bukan memenuhi maunya pasar, tetapi pasar minatnya diubah sesuai maunya TikTok. Kehadiran TikTok mengagetkan Microsoft, mengagetkan dunia. Yang saat ini Microsoft menjadi leader di dunia teknologi. Mereka tidak paham mengapa TikTok bisa lakukan itu. Dan mereka ingin tahu bagaimana psychological engineering tersebut bisa dilakukan. Dan ini artinya bisa mengarahkan manusia nantinya kemana saja sesuai maunya platform. Sekali lagi, dulu bisnis itu create want, menciptakan keinginan dari sebuah need, dari sebuah kebutuhan. Misalnya, seorang kerja di Jakarta, tinggal di Depok. Kebutuhannya adalah alat transportasi. Dia saat ini naik kendaraan umum. Keinginan dia naik mobil. Maka pebisnis akan menciptakan iklan, advertising, kampanye, meyakinkan orang seperti mereka bahwa naik mobil Mercy yang terbaik, naik Toyota yang terbaik. Misalnya kalau dia Honda, naik Honda yang terbaik. Atau dia penjual Mini Cooper, naik Mini Cooper yang terbaik. Bersaing meyakinkan calon konsumen untuk memenuhi keinginan mereka, wants-nya mereka. Pebisnis tidak bisa create needs. Needs-nya ada dulu, baru mereka menciptakan wants. Namun TikTok menciptakan demand, menciptakan needs dengan didesain
design, ada artificial intelligence yang mengawal setiap individu yang begitu Anda download aplikasi mereka, melihat TikTok selama 2 jam ke atas, selesai. Data Anda mereka punya. Bukan data tanggal lahir, alamat rumah, alamat email, itu mah kuno, dunia nggak butuh lagi data itu. Sudah punya semua, sudah tuker-tukeran di atas sana. Lupakan kalau Anda sok-sokan bermain bisnis digital sebatas untuk dapat email, dapat nomor kontak, itu ketinggalan 10 tahun, Cok. Zaman FB, IG, Twitter, dan Google rajanya sudah diambil mereka semua. Sekarang yang diambil psychological faktornya seperti minat, passion, interest, fokus, harapan, impian, kemarahan, kerinduan, cinta, semua kebaca. Oleh karena itu banyak negara TikTok dianggap alat intelijen, dan itu benar. Sayangnya ya, hal seperti ini di negara kita banyak yang nggak paham, termasuk pejabatnya, termasuk masyarakatnya. Ya karena nggak pernah baca buku, nggak pernah diskusi, nggak ada yang minat, dan itulah untungnya. Semua menjalankan bisnis, menjalankan kehidupan di Indonesia sederhana, persis tak berubah selama 20 tahun terakhir, atau bahkan mungkin 40 tahun terakhir, sama. Kembali ke tema di awal tentang kapitalisme. Kita akan purifikasi kapitalisme di Indonesia dalam pemahaman, agar jangan menjadi negara ke arah otoritarian dan elitis kapitalis ala komunis. Kita negara demokrasi Pancasila, bernegara ya ala Pancasila. Cocok dengan apa yang terlahir di atas bumi, kekayaan di dalam bumi Indonesia. Cocok dengan budaya ribuan tahun peradaban Nusantara tanpa perlu budaya impor. Semua terkandung di dalam ekonomi Pancasila, bernegara Pancasila. Karena ekonomi Pancasila adalah satu-satunya sistem yang menjalankan purifikasi kapitalisme. Ada yang minat lebih paham tentang beginian, yang akan membuat Indonesia menjadi man.